Halo Pak, nama saya Ervin Jordan Alessandro De Freitas dari kelas XIB. Sekarang saya akan presensi tentang novel saya. Novel apa ini untuk T2 Bindo saya. Novel saya judulnya menceritakan tentang Sherlock Holmes. Nah, di novel yang saya baca ini si Sherlock Holmes ini lagi mencuri dokumen rahasia Inggris, memburu dokumen rahasia Inggris. Novel ini tuh ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle dengan genre detektif dan fiksi kriminal. Nah, si Sherlock Holmes ini dia adalah seorang detektif yang jenius, dan dia memiliki sahabat yang bernama Dr. John Watson. Dan cerita ini tuh bertempat di London pada akhir abad ke-19. Dan setiap kasus-kasus yang ditangani sama si Sherlock Holmes ini dan temannya si John Watson itu selalu memiliki keunikan dan teka-teki. Nah, lanjut, si Holmes ini sangat dikenal karena dia mempunyai kemampuan untuk observasi masalah yang luar biasa. Nah, si Holmes ini dia sering memecahkan kasus-kasus dengan menganalisa jejak-jejak yang sekecil apapun itu. Nah, bahkan dari yang kita sendiri sebagai manusia itu tidak nyadar gitu, tetapi si Holmes ini dia bisa menyadari dan dia bisa memecahkan kasus-kasus itu. Lalu dia ini bersama sahabatnya dan dia selalu menyelidiki kasus-kasus seperti kriminal-kriminal, yaitu pembunuhan, penculikan, lalu pencurian, dan juga berbagai konspirasi. Nah, cerita ini tuh selalu dimulai selalu orang-orang datang ke klien-kliennya itu datang ke Sherlock Holmes ini dan juga sahabatnya. Nah, mereka ini ngelaporin masalah yang mereka alami, yang mereka rasa sulit itu. Dan mereka meminta Sherlock Holmes dan temannya ini untuk melakukan pemecahan kasus itu. Nah, walaupun kasus itu sulit, tapi si Sherlock Holmes ini dan juga temannya dia selalu bisa memecahkan kasus itu karena Sherlock Holmes ini dan temannya itu memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata lah bisa dibilang. Dan dia tuh selalu menemukan jalan keluar dan selalu menemukan kebenaran dan dapat memecahkan sesuatu. Nah, si Sherlock Holmes sendiri ini tuh tinggal di London, dan emang dia memiliki kemampuan observasi yang di luar logika di luar logika lah, karena dia ini terlalu pintar gitu, kayak memiliki kelebihan gitu. Nah, Holmes ini di ceritanya itu dia sering memecahkan kasus-kasus kriminal yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pembunuhan, pencurian, hingga misteri-misteri yang lainnya. Sorry Pak, tadi ada teman saya lewat.
namanya Joakim. Nah, oke, kita lanjut. Novel yang saya baca ini tentang si Sherlock Holmes dan juga temannya. Dia memburu dokumen rahasia Inggris yang hilang gitu. Nah, novel ini misalkan Sherlock Holmes dan temannya itu memburu dokumen pemerintahan Inggris yang tidak tahu dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dokumen ini tuh diyakini di dalamnya itu ada informasi penting yang dapat mengancam sistem keamanan negara gitu. Nah, jika jatuh ke tangan musuh itu kan sudah pasti bahaya banget buat negara Inggris karena pasti bakal diacak-acak banget. Nah, dia ini bersama sahabatnya yang bernama John Watson, si Sherlock Holmes ini menggunakan kecerdasannya dan ketajaman menganalisanya. Nah, untuk melacak si pencuri itu dan mengungkap siapa dalang di balik pencurian ini, perjalanan yang panjang yang penuh teka-teki ini dan bahaya membawa mereka ke berbagai lokasi dan mereka itu bertemu dengan para karakter misterius yang mereka tuh sengaja mempersulit kasus ini. Nah, lalu dokumen rahasia ini ternyata tuh berisikan informasi penting karena informasi strategi militer dan intelijen negara tiba-tiba hilang dari kediaman pejabat tinggi di London. Nah, hilangnya dokumen ini tuh diduga merupakan tindakan kayak ada yang sabotase gitu, yang pasti direncanakan oleh agen atau mata-mata asing gitu dari negara luar. Nah, si Sherlock Holmes ini sang detektif yang selalu bersama sahabatnya yang bernama John Watson. Dia tuh mendapat tugas buat menemukan si dokumen tersebut yang hilang ini. Nah, dan dia disuruh buat ngungkapin nih siapa sih yang yang nyuri, siapa sih yang pihak yang ada di kasus ini, siapa dalang otaknya. Pokoknya semuanya dia diminta buat mengungkapkan dan menemukan siapa sih. Nah, penyelidikan itu mulai dicari dan dikumpulkan barang bukti di tempat kejadian dan mewawancarai saksi serta mengikuti jejak-jejak yang samar yang meninggalkan Holmes pada berbagai petunjuk. Nah, dalam perjalanan penyelidikannya, Holmes dan Watson harus menghadapi berbagai tantangan karena mereka bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan, yang mulai dari pejabat pemerintah yang sama sekali tidak jujur dan juga pedagang gelap yang memiliki jaringan yang luas gitu. Nah, hingga mereka bertemu juga dengan kelompok spionase yang sangat berbahaya banget. Nah, si Sherlock Holmes ini dan juga sahabatnya Dr. John Watson semakin panik gitu, semakin tegang lah karena si Sherlock Holmes ini dia nyadar bahwa pencurian ini bukan hanya
pencurian biasa, tapi pencurian itu udah bagian besar lah, pencurian besar, dan dapat mengguncang kayak stabilitas negara. Nah, metode yang terkenal diduga digunakan secara intensif. Nah, kita ini diajak untuk mengikuti proses, dan Holmes ini secara detail kecil dari jejak kaki di salju, aroma aneh yang ditinggalkan di ruangan, hingga kode rahasia di dalam surat itu sudah ditemukan. Nah, ketajaman pikiran dari si Holmes ini sangat terasa di setiap bab ceritanya. Nah, dalam bab-bab yang klimaks ini, Holmes berhasil mengungkap identitas siapa sih dalang yang ternyata tuh seorang pejabat tinggi yang berkhianat. Nah, si Sherlock Holmes ini dengan bantuan Dr. John Watson dan juga pihak-pihak yang berwenang, mereka melakukan suatu pengejaran yang dramatis, dan hasilnya tuh berhasil. Nah, mereka tuh mengamankan dokumen rahasia itu sebelum diserahkan kepada pihak musuh. Jadi itu belum sampai di pihak musuh, kayak masih di perjalanan gitu, mereka dapat merebut lah dokumen tersebut. Nah, sebenarnya ceritanya segitu doang. Nah, lalu untuk novelnya, kelebihannya itu plotnya penuh dengan teka-teki, karena cerita ini tuh misteri dan juga menegangkan, dan solusi yang ada itu selalu mengejutkan para pembacanya. Nah, selanjutnya itu nilai intelektual yang tinggi. Nah, kita nih para pembaca diajak berpikir dan juga memperhatikan detail-detail besar maupun kecil. Nah, lalu selanjutnya itu karakter-karakternya yang unik. Sherlock Holmes ini dia itu adalah detektif yang sangat cerdas dan juga sangat analisis banget orangnya gitu, analitis. Nah, untuk kekurangannya itu beberapa penyelesaian di kasus ini tuh terlalu terpaku pada pengetahuan atau informasi yang diketahui si Sherlock Holmes ini. Lalu ada juga budaya dan bahasa Inggris pada zaman dahulu yang ada di beberapa part itu yang susah banget dipahami. Nah, ada juga di sebagian cerita yang terasa kayak flow-nya terlalu lambat gitu, karena dalam cerita itu tuh terlalu banyak deskripsinya gitu. Jadi flow-nya tuh terasa kayak lambat banget. Lalu analisis tokoh utamanya, si Sherlock Holmes ini dia adalah detektif konsultan yang tinggal di London bersama rekannya, yaitu si Dr. John Watson tadi. Nah, Holmes ini dia tuh memiliki kayak kelebihan itu, dia memiliki kecerdasan dan kemampuan analisis yang tajam banget, yaitu mampu memecahkan kasus-kasus yang rumit, dan dia tuh dapat mengamati hal-hal kecil, dan dia tuh sangat jeli terhadap hal kecil. Nah, Holmes ini dia tuh seorang yang tidak banyak bicara gitu tentang kehidupannya.
Dia itu adalah seorang yang lebih memilih untuk tertutup, dan dia tuh memiliki gaya hidup yang tidak biasa. Dan si Sherlock Holmes ini dia kadang tampak tidak peduli terhadap orang lain, kelihatannya seperti itu, tapi terkadang tuh tindakannya justru dia membantu orang lain. Lalu terakhir yaitu kesimpulannya, di novel yang saya baca ini, yang memburu dokumen rahasia Inggris, ini adalah novelnya si Sherlock Holmes ini adalah karya legend yang memiliki standar tuh yang tinggi di kalangan novel genre detektif. Nah, kisah dalamnya tetap membuat kita para pembaca itu terpikat. Meskipun novel ini tuh sudah lama, tetapi karena ceritanya yang seru dan selalu bikin kita para pembaca merasa ketagihan, walaupun novel ini sudah lama, jadi kita tetap baca novel ini lagi. Nah, novel ini itu sangat bagus bagi kita yang menyukai novel-novel seperti membahas detektif gitu. Oke Pak, kita lanjut sedikit. Sini saya akan membahas juga si biografi dari penulis novel Sherlock Holmes ini. Nah, novel Sherlock Holmes ini dia itu ada banyak novel ya Pak. Jadi dia tuh kalau yang saya baca ini tentang memburu dokumen rahasia Inggris. Nah, di sini tuh di novel Sherlock Holmes ini banyak ini novelnya, banyak novel-novelnya lah yang dikeluarin oleh. Nah, sini tuh saya akan bahas si penulis dari novel Sherlock Holmes ini. Sorry Pak, tadi teman saya lewat lagi, namanya Joakim. Novel Sherlock Holmes ini dia tuh ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle. Nah, dia tuh nama lengkapnya adalah Arthur Ignatius Conan Doyle. Nah, dia lahir di Edinburgh, Skotlandia, dengan tanggal lahirnya itu 22 Mei 1859. Nah, dia itu sudah almarhum yang wafat pada 7 Juli 1930. Nah, dia ini berkebangsaan Britania dan profesi ini sebagai penulis dan juga dokter. Nah, latar belakang dan pendidikan si Sir Arthur ini, dia lahir dalam keluarga Katolik Irlandia yang dia tinggal tuh di Skotlandia. Dia menempuh pendidikan di Jesuit Preparatory School. Nah, dia melanjutkan studi kedokteran di University of Edinburgh Medical School. Nah, di sana tuh dia mulai menulis cerita-cerita pendek sambil kuliah. Nah, dia tuh terinspirasi oleh salah satu profesornya yang bernama Dr. Joseph Bell. Nah, Dr. Joseph Bell ini dia dikenal karena kemampuan edukasinya dan karakter dari si dosen ini sama kayak Sherlock Holmes, yang sama seperti novel yang dia bikin. Jadi istilah itu novelnya tuh terinspirasi dari dosennya. Nah, si Sir Arthur Conan Doyle ini pertama kali memperkenalkan Sherlock Holmes itu dalam novel A Study in Scarlet pada tahun 1887. Nah, tokoh detektif ini dengan cepat menjadi populer di saat itu karena memiliki kecerdasan
dan selalu luar biasa dalam memecahkan suatu kasus dan memecahkan suatu misteri. Nah, Conan Doyle ini menulis 4 novel dan 56 di antaranya itu adalah cerita pendek tentang Sherlock Holmes. Lalu kehidupan si Conan Doyle ini, dia dikenal sebagai pendukung spiritualisme pada masa tuanya. Dia menikah 2 kali dan memiliki 5 anak, dan ia meninggal dunia pada tahun 1930 karena serangan jantung di usia 70 tahun. Nah, jadi itu aja Pak yang bisa saya ceritakan. Terima kasih.